Hai sahabat RBS, kembali bersama Tutu Setiawan dan Atung Yunarto dalam acara Sorot. Sahabat RBS, pada segmen Sorot kali ini kami akan mereview tentang aplikasi transportasi yang ada di Kota Surabaya, yaitu aplikasi GoBis. Mas Tutus bisa dijelaskan seperti apa? Ya, Mas Atung dan teman-teman RBS semuanya ya. Jadi pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Perhubungan itu kan tahun 2022 meluncurkan Bis Surabaya. Ya. Nah, untuk melihat akses Bis Surabaya itu, mereka meluncurkan aplikasi yang disebut dengan GoBis. Ya. Dan yang luar biasanya lagi, tahun 2023 kemarin, mereka juga meluncurkan aplikasi GoBis yang khusus disabilitas. Nah, lalu apa sih kelebihannya aplikasi GoBis untuk disabilitas? Yang pertama, dengan mendownload aplikasi GoBis ini, teman-teman disabilitas itu bisa gratis menggunakan transportasi yang ada di Kota Surabaya, yaitu Feeder Wirawiri dan Surabaya Bis, Mas Atung. Nah, untuk mengakses aplikasi GoBis ini, penyandang disabilitas itu harus mendaftar ke Dinas Perhubungan Kota Surabaya. Tapi lembaga pemberdayaan juga bisa menerima pendaftaran bagi teman-teman disabilitas yang ingin menggunakan aplikasi GoBis untuk disabilitas. Ya. Untuk lebih jelasnya persyaratan dan hal-hal apa yang dibutuhkan untuk mendaftar, silakan lihat di kolom deskripsi. Ya, Mas Atung, hari ini kan kita mau mereview aplikasi GoBis untuk disabilitas. Nah, untuk menggunakan itu kita akan mencoba mengakses transportasi bis Surabaya dari halte mana ini? Halte Pangsut ya ini ya? Nah, kita akan menuju ke terminal Surabaya. Oke, ya, seperti apa aksesibilitasnya aplikasi ini ya? Betul. Ya, teman-teman RBS, ikuti perjalanan kami menggunakan aplikasi GoBis untuk disabilitas. Saat ini aplikasi GoBis baru bisa di-download di Play Store bagi pengguna Android. Dan berikut adalah panduan penggunaan aplikasi GoBis bagi penyandang disabilitas. Saat ini saya menggunakan pembaca layar dengan menggunakan HP Android. GoBis Surabaya Bis. GoBis Surabaya Bis. Per Maret 2024, update aplikasi Surabaya Bis memberikan user interface atau tampilan baru yang lebih segar. Dan di bagian awal ini akan muncul pemberitahuan mengenai layanan Surabaya Bis dan juga Feeder Wirawiri. Mulai tanggal 5 Maret 2024 pos penukaran botol Terminal Purabaya dialihkan ke pos penukaran botol Terminal Joyoboyo sampai dengan pemberitahuan lebih lanjut. Dan pemberitahuan ini bisa terbaca oleh pembaca layar. Mulai link. Tanda pagar 4. Setelah kita klik mulai, maka di bagian atas akan muncul nama beserta NIK kita serta jenis member saat ini kita menggunakan. Email Sugi Hermanto 3578101810830030001 link. Seperti di atas adalah nama dan juga NIK saya. Kemudian jika kita geser, link ini adalah untuk menuju ke notifikasi. Namun sayangnya belum terbaca oleh pembaca layar. Member difabel. Ini menunjukkan jenis member kita adalah member difabel. Gratis. Dan ini menunjukkan bahwa kita berhak menaiki atau menggunakan layanan Surabaya Bis dan juga Feeder Wirawiri secara gratis. Sesuai dengan kriteria bahwa yang dapat menikmati tarif gratis adalah penyandang disabilitas, lansia, dan juga anak-anak di bawah 4 tahun. Di berikutnya, ada fitur untuk melacak transportasi yang beredar di wilayah Surabaya dan sekitarnya. Baik aplikasi tersebut disediakan oleh pemerintah Kota Surabaya, pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan juga Kementerian Perhubungan. Image Surabaya Bis link. Surabaya Bis. Image Wirawiri link. Wirawiri Surabaya itu disediakan oleh pemerintah Kota Surabaya. Image Teman Bis link. Teman Bis disediakan oleh Kementerian Perhubungan. Image Transjatim link. Dan Transjatim disediakan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dan jika kita klik pada masing-masing atau salah satu item tersebut, maka kita akan dapat melihat koridor beserta rute dari masing-masing aplikasi tersebut.
Karena saya akan pergi menuju ke Terminal Purabaya, maka saya akan menggunakan fitur ataupun transportasi Surabaya Bis. Maka saya akan menuju ke Surabaya Bis. Image Surabaya Bis link. Setelah itu akan tampil koridor dari Surabaya Bis, di mana saat ini ada 3 koridor dari Surabaya Bis, yaitu koridor 1 yang menghubungkan dari Terminal Purabaya ke Rajawali. Berikutnya ada juga Surabaya Bis Tumpuk yang melayani rute dari Siola menuju ke Terminal Purabaya PP. Dan berikutnya ada Surabaya Bis yang melayani rute Terminal Tambak Osowilangun menuju ke kampus UNESA Lidah. Setelah rute tersebut kita klik, maka akan tampil sebuah peta dengan beberapa simbol, yaitu simbol garis yang menunjukkan rute, simbol titik yang menunjukkan halte, dan juga simbol persegi panjang yang menunjukkan bis saat ini berada. Namun sayangnya, aplikasi ini tidak bisa terbaca oleh pembaca layar. Anda SB04, SB07, SB09, SB11, SB14, SB17, SB19, SB21, SB22, SB23, SB24, SB26. Pembaca layar hanya bisa membacakan nomor armada yang saat ini sedang beroperasi, seperti halnya SB04, SB11, dan lain sebagainya. Dan jika pembaca layar tersebut kita matikan, maka kita bisa menzoom peta tersebut. Accessibility. Dan jika kita menekan salah satu titik, maka kita bisa melihat nama halte tersebut beserta peta di bawahnya. Seperti saat ini, saya sedang mengklik halte Pangsut dan di bawahnya ada link Google Maps yang menunjukkan tempat di mana halte Pangsut berada. Berikutnya, kita bisa juga mengklik pada logo persegi panjang yang menunjukkan posisi di mana saat ini armada berada. Seperti hanya sekarang, armada yang terlihat adalah SB29, dan jika kita klik, maka akan tampil mengenai kapasitas penumpang dari SB09 yang saat ini tersisa 50 kapasitas untuk penumpang. Halte Pangsut. Jika kita berada di salah satu halte Surabaya Bis, maka Halte Pangsut. akan muncul pop-up di mana letak halte yang terdekat dengan kita. Radius yang bisa dideteksi adalah 10 meter dari halte. Saat ini saya sedang berada di halte Pangsut, maka aplikasi akan membacakan. Halte Pangsut. Nah, begitu suaranya, aplikasi akan membacakan halte Pangsut dan di awal akan muncul pop-up berupa tulisan halte Pangsut disertai dengan getaran dari aplikasi tersebut. Berikutnya, saat kita ingin naik Surabaya Bis, maka kita harus menunjukkan barcode yang akan di-scan oleh helper dari Surabaya Bis. Untuk itu kita bisa menuju ke menu top up. Image peta integrasi link. Image peta integrasi ini menunjukkan integrasi transportasi umum di wilayah Gerbang Kertosusila. Image pos botol link. Image pos botol ini adalah untuk menunjukkan tempat penukaran botol bagi member umum. Image top up link. Dan kita masuk ke menu top up. Kemudian di sini akan tampil 3 menu lagi, 3 submenu, yaitu saldo, poin botol, dan juga e-peken. Kita masuk ke poin botol. Link. Image saldo link. Image poin botol link. Nah, setelah kita klik akan keluar barcode yang nantinya bisa kita scan dan akan di-scan oleh helper. Kemudian kita akan mendapatkan tiket secara elektronik yang bisa kita lihat di menu history.
Untuk menuju ke menu history, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Kita tutup barcode-nya. Kemudian kita bisa meraba jari kita ke bagian bawah handphone. Home link. Akan keluar di sebelah kiri bawah adalah home. Kita geser ke kanan. History link. History. Ini kita klik 2 kali. Kemudian akan muncul 3 submenu dari history. Link. History image top up saldo link. Top up saldo. Image perjalanan link. Perjalanan. Image penukaran botol link. Penukaran botol. Kita menuju ke Image perjalanan link. Ini adalah daftar tiket elektronik yang telah kita gunakan selama menggunakan Surabaya Bus. Halte Terminal Purabaya 13 Maret 2024 pukul 11:38 link. Dan ini bisa terbaca. Saya naik dari halte Purabaya tanggal 13 Maret 2024 pukul 11:38. Jika kita klik, maka akan muncul e-tiketnya yang terdiri dari nama, nama Sugi Hermanto, kode unit SB04 halte Terminal Purabaya tanggal 13 Maret 2024 pukul 11:38 kadaluarsa. 13 Maret 2024 pukul 13:38 sopir kuda helper Tasya Aurelia D kategori poin botol jaga barang bawaan Anda barang hilang atau rusak resiko penumpang. dan tiket elektronik ini bisa dibaca oleh pembaca layar. Dan berikut adalah cara login bagi member disabilitas. Setelah kita mengklik tampilan pada GoBiz, kemudian muncul pemberitahuan, lalu kita raba bagian bawah sampai menuju ke tombol mulai. Mulai link. GoBiz Surabaya Bis. Berikutnya, kita bisa login. Login judul 1. Pada tampilan login kali ini, kita bisa login menggunakan username berupa NIK sebagai username dan juga password, dengan catatan bahwa NIK tersebut harus sudah didaftarkan oleh organisasi penyandang disabilitas yang nantinya akan diteruskan kepada Dinas Perhubungan untuk di-entry sebagai member disabilitas. Kita coba ya, sini. Nah, terus maju terus. Ya, makasih ya Mas. Mas ya, makasih Mas. Makasih Mas. Maju. Sahabat RBS, akhirnya kita sampai di Terminal Purabaya Bungorase. Dan kita sudah menggunakan aplikasi GoBiz yang kita gunakan mulai dari halte Panglima Sudirman. Ya, kita review ya Mas Zulus ya. Ya, Tadi bagaimana penggunaan aplikasi GoBiz untuk disabilitas ya, Mas Satu ya. Iya, waktu kita naik tadi dari Pangsud ya, Panglima Sudirman, itu bisa mendeteksi posisi kita ya. Ya, jadi Gimana tadi? GoBiz yang disabilitas dia sudah bersuara dan juga getar ya. Ya. Ketika kita berada di halte, dia bergetar Dan ada berbunyi juga ya. berbunyi dan bergetar menunjukkan kita berada di halte mana. Ya, oke. Setelah itu Nah, setelah itu kita kan menunggu bis Surabaya datang. Ya, Kita sambil menyimak terus ya. betul. Aplikasi GoBiz. Aplikasinya GoBiz. Ternyata di situ nggak ada pemberitahuan jalur GoBiz yang menuju ke halte kita ya Mas Satu ya. Iya, yang akan mendekat gitu, enggak ada peringatannya lah. Ya. Betul. Dan Ya. tiba-tiba dia sudah Datang, datang dulu. Datang, berbunyi tapi belum bunyi. Waktu datang, tempat datang belum bunyi kan? Ya. Setelah bis itu berangkat, baru bunyi. Bis berada di halte Panglima Sudirman. Iya. Jadi intinya
entah sinyal atau apa, Ya. tapi reportnya itu cenderung terlambat. Betul. Ketika bus sudah berangkat, baru dia memberikan informasi. Iya. Jadinya kita tadi menunda perjalanan. Betul. Ya, Jadi kita oke. naik ke bus yang kedua. Yang dan berikutnya, ya. kita miss Informasi, tadi. betul, betul. Harusnya memang kita bisa tahu ya, Ya. ketika bus Menuju halte yang kita bisa siap-siap gitu loh. betul, Kalau informasinya bis sudah di halte baru bunyi, baru bunyi, kita betul. nggak bisa siap-siap untuk Betul. menuju ke bis Betul, itu. ya. Betul. Ya. Lalu tadi juga ketika di perjalanan Hmm. itu kita tidak mendengar bus itu bersuara ya. Misalnya kita sampai di halte Di halte tertentu ya. Nah, Ya, atau karena jalan. Bungur, nah, makanya nggak tahu. Tapi ketika di halte Bungurasi Dan berhenti, dia bunyi. ya, setelah berhenti ya ganti ya. Ya, setelah Oke. berhenti dia bunyi. Dia Kalau bunyi. kita di halte Bungurasi. Ya, ya. Nah, mungkin itu review yang bisa kita berikan Sampaikan ya. terkait dengan aplikasi Kasih Gobis ya. Oke. Ya, Ya. kita tentunya apresiasi ya Mas Atung ya, Ya. kepada Disub Kota Surabaya. Supaya Teman-teman disabilitas khususnya tunanetra, silakan menggunakan transportasi bis Surabaya Surabaya dan menggunakan aplikasi Gobis. Demikian review kami terhadap aplikasi Gobis di Kota Surabaya. Jangan lupa share, subscribe, dan komen di channel YouTube Radio Braille Surabaya. Salam inklusi.